Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran online Mapel Prakarya kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam mengolah tanah liat menjadi sebuah produk kerajinan berupa gerabah ataupun tembikar. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan teknik pengolahan apa saja yang digunakan dalam mengolah tanah liat menjadi sebuah produk kerajinan berupa gerabah ataupun tembikar. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai teknik-teknik tersebut, terlebih dahulu perlu kalian ketahui apa sih tembikar ataupun gerabah. Gerabah adalah sebuah perkakas rumah tangga yang berasal dari tanah liat seperti kendi, kemudian celengan, cobek, dan anglo ataupun tungku. Dan biasanya tembikar itu warnanya masih coklat seperti warna tanahnya. Kemudian tembikar itu lebih cenderung kepada aksesoris rumah tangga, bukan alat, seperti vas bunga, pot bunga, kemudian guci yang biasanya dipajang di rumah dan warnanya cenderung mengkilap. Itu adalah tembikar. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan mengenai teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam memproses tanah liat menjadi sebuah produk-produk tersebut. Ada 6 teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik biji tekan. Yang kedua, teknik pilin. Yang ketiga, teknik lempeng. Yang keempat, teknik cetak tekan atau press. Yang kelima, teknik cetak tuang atau cor. Dan yang keenam, teknik putar. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu teknik-teknik tersebut. Yang pertama, teknik biji tekan. Teknik ini digunakan secara manual dengan cara apa? Memijit, menekan, kemudian membentuk tanah liat itu menggunakan jari tangan sesuai dengan bentuk produk yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Ketika kita membuat sebuah asbak ataupun miniatur boneka, itu adalah teknik biji tekan. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pilin. Teknik ini digunakan dengan cara memilin atau menggelintir tanah liat menjadi seperti seutas tali. Kemudian pilihan tanah liat tersebut kita susun, kita rangkai sesuai bentuk dari produk yang kita inginkan. Contohnya seperti kalian lihat di layar. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik slab atau lempeng. Teknik ini diawali dengan membuat lempengan-lempengan tanah liat
kemudian dibentuk menjadi sebuah bentuk produk yang kita inginkan. Biasanya teknik ini digunakan untuk membentuk sebuah produk berbentuk kubistis atau balok. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik cetak tekan. Teknik ini digunakan dengan cara menekan atau mengepres, tapi diperlukan alat yang namanya sebuah cetakan. Cetakan tersebut kita kasih tanah liat, kemudian tanah liat tersebut kita press atau kita tekan-tekan. Teknik ini digunakan biasanya untuk membuat sebuah produk dalam jumlah besar sehingga motif dan bentuknya bisa dibuat hampir sama. Kemudian teknik yang kelima. Teknik ini digunakan dengan cara mengecor. Jadi peralatan yang dibutuhkan adalah sebuah cetakan, kemudian cetakan tersebut diisi dengan cairan tanah liat. Kemudian teknik yang keenam adalah teknik putar. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat pemutar seperti alat di layar yang kanan lihat. Kemudian teknik ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah produk gerabah yang berbentuk silindris ataupun tabung. Itulah anak-anakku 6 teknik dalam mengolah tanah liat menjadi sebuah produk kerajinan. Dan untuk hari ini tugas kalian adalah kalian kerjakan lembar kerja siswa atau LKS halaman 15 sampai 17. Setelah selesai, jawaban kalian kamu masukkan ke Google Form. Linknya bisa kalian lihat di depan ya. Kalau sudah selesai di LKS, jawabannya kamu pindahkan ke Google Form dengan alamat linknya berikut ini. Baiklah anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah